Adik-adik, kakak punya cerita baru nih. Kali ini ceritanya mengenai dongeng si putri tidur. Adik-adik sudah pernah mendengar ceritanya apa belum? Ayo. Kalau belum, simak dan tonton cerita kakak ya. Langsung saja yuk kita simak cerita bersama-sama. Ceritanya begini nih. Dahulu kala terdapat sebuah negeri yang dipimpin oleh raja. Raja itu sangat adil dan bijaksana. Rakyatnya makmur dan tercukupi semua kebutuhannya. Tapi ada satu yang masih terasa kurang. Sang raja belum dikarunia keturunan. Setiap hari, raja dan permaisuri selalu berdoa agar dikarunia seorang anak. Akhirnya, doa raja dan permaisuri dikabulkan. Setelah 9 bulan mengandung, permaisuri melahirkan seorang anak wanita yang sangat cantik jelita. Raja pun sangat bahagia. Ia mengadakan pesta dan mengundang kerajaan sahabat serta seluruh rakyatnya. Raja pun juga mengundang 7 penyihir yang baik untuk memberikan mantra baiknya kepada sang putri. Penyihir pertama pun memberikan mantranya. "Wahai putri yang baik, yang cantik, dan yang sangat lucu, jadilah engkau putri yang baik hati ya." Kemudian penyihir kedua pun memberikan mantranya. "Jadilah engkau putri yang cantik." Penyihir ketiga pun memberikan, "Jadilah engkau putri yang jujur dan anggun ya cantik." Lalu penyihir keempat pun memberikan mantranya. "Jadilah engkau putri yang pandai berdansa." Lalu penyihir kelima juga memberikan mantranya. "Putri, jadilah engkau putri yang sangat bijaksana ya." Dan kata penyihir keenam, "Putri yang cantik jelita, jadilah engkau putri yang pandai menyanyi, suara yang merdu dan dikagumi banyak orang." Sebelum penyihir ketujuh memberikan mantranya, tiba-tiba pintu istana terbuka. Sang penyihir jahat pun masuk sambil berteriak, "Hei, mengapa aku tidak diundang ke pesta ini?" Hehehe. Penyihir terakhir yang belum sempat memberikan mantranya sempat bersembunyi di balik tirai. Mungkin karena ketakutan kali ya. "Karena aku tidak diundang, aku akan mengutuk anakmu, wahai raja." Penyihir tua yang jahat segera mendekati tempat tidur sang putri sambil berkata, "Sang putri akan mati tertusuk jarum pemintal benang. Ingatiku ya." Si penyihir jahat segera pergi setelah mengeluarkan kutukannya. Para undangan pun terkejut mendengar kutukan sang penyihir jahat itu. Raja dan permaisuri menangis sedih. Pada saat itu muncullah penyihir yang baik itu, putri yang ketujuh. "Jangan khawatir, aku bisa meringankan kutukan penyihir jahat itu," ujar penyihir ketujuh. "Sang putri itu tidak akan wafat. Ia hanya akan tertidur selama 100 tahun setelah terkena jarum pemintal benang.
dan ia akan terbangun kembali setelah seorang pangeran datang padanya. Lanjut penyihir ketujuh. Setelah kejadian itu, raja segera memerintahkan agar semua alat pemintal benang yang ada di negerinya segera dikumpulkan dan dibakar. 16 tahun kemudian, sang putri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan baik hati. Tidak berapa lama, raja dan permaisuri melakukan perjalanan ke luar negeri. Sang putri yang cantik itu tinggal di istana. Ia berjalan-jalan keluar dari istana. Ia masuk ke dalam sebuah puri. Di dalam puri itu, ia melihat sebuah kamar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia membuka pintu kamar tersebut dan ternyata di dalam kamar itu ia melihat seorang nenek yang sedang memintal benang. Setelah berbicara dengan nenek tua, sang putri duduk di depan alat pemintal dan mulai memutar alat pemintal itu. Ketika sedang asik memutar alat pemintal, tiba-tiba jari sang putri tertusuk jarum alat pemintal. "Aduh, sakit," kata si putri. Ia menjerit kesakitan dan tersungkur di lantai. "Hihi, tamatlah riwayatmu sang putri," kata sang nenek yang ternyata adalah si penyihir jahat. Hilangnya sang putri dari istana membuat khawatir semua orang dan termasuk orang tuanya. Orang tuanya sangat khawatir. Kemudian semua orang pun diperintahkan untuk mencari sang putri. Sang putri pun ditemukan, tetapi ia dalam keadaan tak sadarkan diri. "Anakku, malang sekali nasibmu, nak," ratap sang raja. Tiba-tiba datanglah penyihir muda yang baik hati. "Jangan khawatir, Tuan. Tuan Putri hanya akan tertidur 100 tahun, kata sang penyihir. Tapi ia tidak akan sendirian. Aku akan menidurkan kalian semua, lanjutnya sambil menebarkan sihirnya ke seisi istana. Kemudian penyihir itu menutup istana dengan semak-semak berduri agar tak ada yang bisa masuk ke istana. 100 tahun yang panjang pun berlalu. Seorang pangeran dari negeri Serbang kebetulan lewat di istana yang tertutup semak berduri itu. Menurut cerita orang desa di sekitar situ, istana itu dihuni oleh seekor naga yang mengerikan sekali. Tentu saja pangeran tidak percaya begitu saja pada kabar itu. "Akan kuhancurkan naga itu," kata sang pangeran. Pangeran pun pergi ke istana. Sesampai di gerbang istana, pangeran mengeluarkan pedangnya untuk memotong semak belukar yang menghalangi jalan masuk. Namun, setelah dipotong berkali-kali, semak itu kembali seperti semula. "Semak apaan nih?" kata sang pangeran keheranan. Tiba-tiba muncullah seorang penyihir muda yang baik hati. "Pakailah pedang ini, pangeran," katanya sambil memberikan sebuah yang pangkalnya berkilauan. Dengan pedang yang baru, pangeran berhasil masuk ke istana. Nah, itu dia menara yang dijaga oleh naga. Pangeran pun segera menaiki menara itu. Penyihir jahat melihat kejadian itu melalui bola kristalnya. "Akhirnya kau datang juga, pangeran. Kau pun akan terkena kutukan sihirku," kata penyihir jahat itu bergegas naik ke menara.
Ia menghadang sang pangeran. Hai pangeran, Jika kau ingin masuk, kau harus mengalahkan aku terlebih dahulu, teriak si penyihir. Dalam sekejap, ia merubah dirinya menjadi seekor naga raksasa yang menakutkan. Ia menyemburkan api yang sangat panas. Pangeran menghindar dari semburan api itu. Ia menangkis semua sinar yang terpancar dari mulut naga itu dengan pedangnya. Ketika mengenai pangkal pedang yang berkilau, sinar itu memantul kembali dan mengenai mata sang naga raksasa itu. Kemudian, dengan secepat kilat, pangeran melemparkan pedangnya ke arah leher sang naga. Naga itu jatuh terkapar di tanah dan kembali ke bentuk semula, lalu mati. Begitu tubuh penyihir tua itu lenyap, semak berduri yang selama ini menutupi istana ikut lenyap. Di halaman istana, bunga-bunga mulai bermekaran dan burung-burung pun berkicau sangat riang. Pangeran pun terkesima melihat hal itu. Tiba-tiba penyihir muda yang baik hati itu muncul di hadapan pangeran. Pangeran, engkau telah berhasil menghapus kutukan atas istana ini. Sekarang pergilah ke tempat sang putri tidur, kata sang penyihir yang baik hati. Pangeran menuju ke sebuah ruangan yang tempat sang putri tidur. Ia melihat seorang putri yang sangat cantik jelita dengan pipi semerah mawar dan merekah. Putri, bukalah matamu, katanya sambil menggenggam tangan sang putri. Setelah tertidur selama 100 tahun, sang putri terbangun dengan kebingungan. Apa ini yang terjadi? Siapa kamu? Tanya sang putri. Lalu pangeran pun menceritakan semua kejadian yang telah terjadi pada sang putri. Pangeran, kau telah mengalahkan naga yang menyeramkan. Terima kasih pangeran, kata sang putri. Ketika melihat sang putri dalam keadaan sehat, raja dan permaisuri sangat bahagia. Mereka sangat berterima kasih pada sang pangeran yang gagah dan berani. Kemudian pangeran berkata, Paduka Raja, hamba punya satu permohonan. Hamba ingin menikah dengan sang putri. Raja pun menyetujuinya. Hari pernikahan sang putri dan pangeran pun tiba. Orang berbondong-bondong datang dari seluruh pelosok negeri untuk mengucapkan selamat. 7 penyihir yang baik itu juga datang dengan membawa hadiah. Dan akhirnya putri dan pangeran hidup dengan bahagia. Begitulah ceritanya adik-adik. Sekarang adik sudah tahu kan bagaimana cerita sang putri yang tertidur? Sekian dulu ya dari kakak. Sampai ketemu di cerita dongeng anak selanjutnya. Terima kasih.